Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ananda Dwi Lestari dari Prodi Tadris Matematika kelas 3E. Pada pertemuan yang kali ini, saya akan membahas mengenai sistem bilangan dan geometri pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Konsep dan sistem bilangan. Saya akan menjelaskan lebih dahulu angka Hindu-Arab, bilangan pecahan dan desimal, bilangan negatif, bilangan irasional, logaritma, dan yang terakhir segitiga Pascal. Yang pertama ada angka Hindu-Arab. Angka yang sering kita gunakan sekarang ini disebut dengan angka Arab atau angka Hindu-Arab, yang berasal dari India kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab ini yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah Algoritmi de Numero Indorum, terjemahan Latin dari karya Al-Khawarizmi. Yang kedua atau yang B, bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai dari Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahmaputra Siddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Yang C atau yang ketiga adalah bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno ini telah mengenal bilangan negatif. Bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Yang keempat atau yang D yaitu bilangan irasional. Penanganan bilangan irasional ini secara tepat baru dimulai pada abad ke-19. Adalah Dedekind dalam bukunya Statistik und die Irrational Zahlen atau Continuity and Irrational Numbers tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Yang E atau yang kelima ada logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostapaeresis, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri dengan menggunakan trigonometri. Yang terakhir atau yang keenam atau yang F yaitu ada segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut aslinya telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Deskripsi tentang segitiga Pascal ini yang paling tua berasal dari India, dengan apa yang disebut Meru Prastara yang berasal dari abad ketiga atau keempat. Lanjut, kita membahas konsep aljabar. Yang pertama, konsep aljabar yang pertama ada teorema Pythagoras. Yang kedua ada persamaan kuadrat, yang ketiga ada sistem persamaan kuadrat, dan yang keempat ada matriks dan determinan. Yang pertama, pembahasan pertama mengenai teorema Pythagoras. Teorema ini diberi nama Pythagoras karena ia yang pertama memberi sebuah bukti secara geometris. Tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Lanjut, yang kedua ada persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Euclid dalam buku Data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat, namun menggunakan kuantitas geometri. Dalam buku Aritmatika, Diopantus antara 210 sampai 290 juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Dan matematikawan India telah menggunakan cara yang ekuivalen dengan rumus akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, ada sistem persamaan linear.
Babilonia ini diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Bangsa Cina pada sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 Masehi telah lebih jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan. Dalam teks kuno Jianzhang Xuanzu yang terjemahan Inggrisnya Nine Chapters of the Mathematical Arts telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linear, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode Fang Cheng, yang kini disebut dengan metode eliminasi Gauss. Selanjutnya, nomor 4 ada matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan ini muncul lebih dulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa, pada waktu yang hampir bersamaan. Tetapi Sekikawa mempublikasikan lebih dulu di Jepang pada tahun 1683. Lewat buku Method of Solving the Dissimulate Problem yang memuat metode matriks. Lanjut, yang terakhir ada konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia ini mengenai geometri, khususnya ada keliling, luas, dan volume yang cukup teliti. Peradaban Mesir kuno terdapat papirus Rin yang berisi masalah matematika dan pemecahannya terkait dengan aritmatika dan geometri. Pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri ini pada Sulba Sutra, yaitu mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain dengan luas yang sama. Pada peradaban Cina kuno dikenal naskah kuno Jiuzhang Xuanzu dan berisi persoalan aritmatika hingga geometri. Dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya berjudul Elements yang terdiri dari 13 buah buku. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau ada salah kata yang kurang berkenan di hati para penonton, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.